Ya loh, teman-teman, ketemu lagi ya dengan tutorial kita yang selanjutnya. Nah, kemarin kita sudah, melakukan, apa, pengenalan ya aplikasi Scratch ya, berjalan dengan 2 sprite. Jadi, teman-teman bisa untuk dasarnya ya, dasarnya teman-teman bisa, lihat tutorial yang sebelumnya ya, ini dari mulai pengenalan tools-nya ya, pengenalan tools sampai dia berjalan ya. Nah ini dari mulai satu sprite sampai ini juga menentukan posisinya ya, menentukan posisi dari si sprite ini sudah kita bahas juga sampai dia loopingnya ya, sampai dia loopingnya, sampai dia berjalannya ya. Di sini bahkan sudah ditambahkan dengan background juga ya. Nah di sini sudah kita pakai dua sprite ya, atau dua objek. Yang pertama itu adalah beruang, lalu yang kedua adalah pohonnya gitu ya. Nah, eh, di sini sudah berjalan ya, sudah berjalan. Kita lihat di endingnya ya, kita lihat. Nah, di sini tuh sudah berjalan ya, udah sama-sama bisa jalan di sini ya. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan membahas untuk uh, percakapan ya. Kita akan belajar untuk membuat percakapan dengan sprite ya. Oke, kita langsung saja masuk ke uh, aplikasi sprite-nya lagi ya. Jadi teman-teman silahkan dipersiapkan untuk aplikasi Scratch-nya ya. Bagi yang mau menggunakan aplikasi silahkan. Bagi yang mau pakai websitenya pun silahkan. Ya teman-teman, sekali lagi bagi yang mau pakai aplikasi Scratch silahkan ya. Atau yang punya koneksi internet, di sini saya pakai websitenya ya, yaitu scratch.mit.edu ya. Jadi teman-teman bisa pakai websitenya juga ya, kalau misalkan teman-teman nggak mau install. Nah, kita langsung masuk aja ya, kita buat di sini. Seperti biasa, nanti akan ada tutorialnya dulu. Internetnya agak lambat sedikit. Nah, kita sudah masuk ya teman-teman ya. Di sini ini kita close saja. Nah, kita tinggal pilih dulu nih si sprite-nya ya. Saya nggak mau pakai sprite ini deh ya. Saya mau cari sprite yang lain. Saya mau pakai oke, beruang ini aja. Beruang. Oke. Nah, seperti biasa ini karena sprite-nya terlalu besar ya, teman-teman, sprite-nya terlalu besar, kita kecilkan di bagian size ya. Di sini saya bikin menjadi 50. Saya enter ya. Sudah cukup seperti ini. Lalu saya tambahkan lagi satu sprite lagi ya. Atau teman-teman nanti mau bikin 3 sprite, 4 sprite, silahkan ya. Di sini saya pakai yang begini kali ya. Begini boleh deh ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Anjing itu bisa lebih kecil ya dari beruang. Coba kita pakai 30. Oh, kecil banget. Tambahin jadi 50 deh. Nah, cukup. Nah, saya kan ingin nanti dia percakapan ya. Berarti kalau percakapan itu dia harus saling berhadapan ya. Saling berhadapan seperti ini. Berarti si doggy-nya ya, kita klik bagian sprite si dog-nya ya. Lalu kita masuk ke custom ya.
Nah, di custom ini seperti yang sudah dijelaskan di video pertama ya, video perkenalan. Di sini bisa kita custom dia mau seperti apa atau menghadap kemana ya. Nah, di sini saya mau bikin dia menghadap ke arah sebelahnya, ya menghadap ke arah si ke arah beruang, sorry. Ya, ini juga sama, kita bikin ke arah sana, yang ini juga kita bikin ke arah sebaliknya, ya seperti ini. Nah, seperti ini sudah uh, saling berhadapan ya teman-teman ya. Kita masuk lagi ke code-nya, ini seperti ini. Oke, kita mulai seperti biasa ya. Di sini kita ke event-nya dulu ya. Jangan lupa ini sudah wajib ya. Walaupun ada beberapa sprite pun ya, ininya satu aja cukup sih sebenarnya ya teman-teman ya. Nggak usah setiap apa? Setiap sprite itu dikasih tanda ini ya, tanda star. Ya, itu nggak perlu, cukup satu aja ya. Nah, ketika kita ingin memulai percakapan ya, kita masuk ke salah ke looks. Nah, di sini ya. Nah, sama percakapan when green flag klik, apa yang dikatakan ya, dia akan klik ini ya, say hello ya. Kita coba say hello. Oh sorry, ini ada di doc ya, nggak jadi, nggak jadi masalah ya. Di sini kalau mau merubah tinggal di double klik aja ya teman-teman. Di sini tinggal halo beruang, apa kabar ya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kalau seperti ini kita coba dulu. Nah, halo beruang, apa kabar? Nah, di sini ada second-nya, mau berapa second di sini ya. Mau berapa second. Kalau kita bikin 5 second, maka dia tulisannya akan lebih lama lagi ya. Nah, lebih lama ya munculnya. Nah, di sini kita bikin 3 aja ya. 3 second. Nah, biasanya banyak orang yang harus nunggu dulu nih dibikin seperti ini. Ada yang bikin kayak gini. Say hello ya. Atau yang nggak tahu biasanya dibikin event lagi ya. Bikin event lagi pakai ini ya. Tapi kalau misalkan kayak gini kan pasti bentrok nantinya ya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya ada beberapa orang yang pakai nunggu dulu, dibikin nunggu dulu ya. Dibikin nunggu dulu di white, mana white ya. White itu ada di control. Nah, white ada yang pakai gini. Ada yang pakai gini. Nah, dilihat di sininya berapa detik. Di sini kan 3 detik, berarti di sini tunggu sampai 3 detik ya. Baru dia pakai yang ini. Say hello. Say hello kayak gini. Terus baru kabar saya baik. Bagaimana dengan kamu? Nah, biasanya kayak gini bisa. Nah, itu. Nah, kayak gini bisa. Tapi nantinya akan terlalu banyak weight ini, teman-teman. Ya, jadi terlalu panjang nanti skripnya. Nanti kalian bingung sendiri. Ya. Nah, oleh sebab itu maka ada beberapa cara. Ya. Saya di sini pakai kita pakai ini hapus tadi ya, kita dihapus. Nah, di sini kita pakai ke event ya, lalu kita pakai broadcast di sini namanya ya. Nah, broadcast ini fungsinya untuk menyiarkan ya. Nah, di sini kita tulis
ya, new message. Misalkan sini halo beruang, ya. Ini, nah fungsinya untuk apa sih? Fungsinya itu untuk menandakan bahwa yang ini ya, yang ungu ini itu namanya adalah halo beruang, ya. Jadi untuk menandakan bahwa yang ini adalah halo beruang nih namanya, ya. Jadi nanti tinggal dipanggil aja si beruangnya di sini. Nah di sini berarti when I receive, ya, di sini berarti. Nah when I receive halo beruang, ya, when I receive halo beruang, maka apa yang akan dilakukan si beruang nih? Maka si beruang akan menjawab say hello juga di sini. Halo Dogi, kabarku baik, bagaimana dengan kamu? Dengan kamu ini ya. Nah di sini juga dibikin menjadi broadcast. Broadcast apa namanya? Di sini kita bikin misalkan beruang jawab halo. Ya. Nah seperti ini. Nah kita baca alurnya ya. Jadi kita baca alurnya. Ketika klik green flag ini diklik, maka si anjing ini akan mengatakan halo beruang apa kabar ya selama 3 detik, dan ini di broadcast ya atau diberi label ya, diberi label yang ini namanya adalah halo beruang. Nah dengan si beruang ketika dia menerima message yang berupa halo beruang, maka dia akan mengatakan halo Dogi seperti ini ya, dia akan mengatakan yang ini. Lalu ini akan disimpan ya atau dilabel dengan nama beruang jawab halo. Kita tes ya. Nah, tuh ya, dia akan muncul ininya ya, tandanya. Sekali lagi, nih. Jadi ketika ya, lalu di sini, nah, jadi ada indikatornya ya, bukan lagi pakai second yang tadi ya, bukan lagi harus pakai white atau yang ini ya, nggak harus pakai white ini ya, tapi kita di sini langsung pakai indikatornya ya, jadi lebih jelas nantinya kalau ada kesalahan atau pengulangan bisa hanya dengan pakai yang ini aja ya, tinggal dipilih nih tadi pakai broadcast yang mana. Nah di sini kan sudah di broadcast nih dengan nama yang ini ya, dengan nama beruang jawab halo. Nah lalu si anjing akan nanya lagi, misalkan di sini ya, say di sini kamu dari mana gitu ya. Kita coba 40 second, lalu kita broadcast lagi di sininya ya. Lalu kita bikin broadcast lagi sini seperti ini. Atau misalkan kita mau tambahin lagi nih di sininya, kita pakai 2 jadinya ya, pakai 2 di sini. Kamu dari mana? Terlihat sekali ya. Nah di sini maka dua percakapan ini akan ditandakan sebagai beruang jawab halo ya. Kita broadcast, kita ganti namanya, jangan lagi
Karena kalau halo beruang sudah dipakai untuk ini, lalu beruang jawab halo itu sudah dipakai untuk yang ini, ya. Berarti kita harus bikin lagi yang di sini. Kita ketik message. Misalkan tadi yang sudah apa? Halo beruang ya. Berarti di sini kita bikin anjing bertanya ya. Dogi bertanya. So, Dogi bertanya. Seperti ini misalkan. Ya. Nah, seperti ini. Baik lagi kita ke beruangnya. Berarti bisa ditambahkan dengan when I receive ya. When I receive seperti ini. When I receive Dogi bertanya ya. Jadi ini bisa ditempatkan di mana aja teman-teman. Jadi bisa bebas ya. Jadi nggak harus nyangkut sama ini. When I receive Dogi bertanya, maka dia akan menjawab ini. Saya habis dari hutan. Habis dari hutan. Lalu lagi. Saya habis mencari madu misalnya. Nah, kita tes. Nah, halo beruang, apa kabar? Lalu ini. Oh, sorry. Ini sepertinya ada yang ini. Coba kita cek lagi. Oh, sorry. Ini kita pisah. Ya. Berarti sini when I receive. When I receive beruang jawab halo ya. Beruang jawab halo. Nah, kita lihat seperti ini. Halo beruang, apa kabar? Halo beruang kan. Halo Dogi. Nah, kamu dari mana? Terlihat lelah sekali. Saya habis dari hutan. Saya habis mencari madu. Nah, jadi tektoknya ada teman-teman ya. Jadi tektoknya ada. Jadi kita pakai when I receive sama broadcast ya. Nah, balik lagi nih teman-teman ya. When I receive ini digunakan sama seperti artinya ya. Ketika saya menerima pesan. Nah, pesannya yang mana? Indikatornya yang mana? Ya. Jadi kita baca skripnya ya. Kita baca alurnya atau codingnya ya. Ketika bendera hijau diklik, maka Dogi akan mengatakan halo beruang apa kabar selama 3 detik. Nah, ini ya, yang ungu ini itu dikasih label dengan nama halo beruang. Ya, dikasih label dengan nama halo beruang. Nah, di sini ketika saya menerima halo beruang yang tadi dari sini ya. Ketika saya menerima halo beruang, maka si beruang akan mengatakan halo Dogi yang ini ya. Halo Dogi, kabarku baik, bagaimana denganmu? Ya. Lalu pesan ini akan dikasih label dengan nama beruang jawab halo. Ya. Lalu kita kesini lagi, ketika si Dogi ini menerima beruang jawab halo, maka si Dogi ini akan bertanya lagi, kamu dari mana? Terlihat lelah sekali. Nah, pesan ini disimpan lagi atau diberi label lagi. Diberi label lagi dengan nama Dogi bertanya. Ya. Nah, lalu ketika ketika beruang menerima pertanyaan Dogi bertanya, ya, ketika beruang menerima label, ya, dapat label Dogi bertanya, maka beruang akan menjawab, saya habis dari hutan, ya, saya habis mencari madu, seperti itu, ya. Sekali lagi kita cek, nah, seperti ini. Nah, seperti ini.
Mau ditambahin lagi boleh ya. Nah, berarti tinggal ini di broadcast lagi aja ya. Broadcast di sini ya. Di sini dengan new message lagi ya, jangan lupa karena yang ini sudah dipakai semua. Jadi kalian harus bikin lagi message-nya ya, yaitu misalkan beruang habis dari hutan ini. Nah, ini bisa lagi sudah lagi ya. When I receive lagi di sini ya. Tinggal tambahkan lagi di sininya, nanti teman-teman juga bisa olah sendiri ya. Nah, ini Demi maka akan jawab, apakah kamu mendapatkan madu? Nah, di sini tinggal ditambahkan lagi jadi broadcast ya. Message, apakah kamu mendapatkan madu besok? Madu begini ya, tanda tanya sama. Terus di sini tinggal when I receive. Ya, jadi di sini kita tinggal menggunakan when I receive sama broadcast ya. Tinggal dapat madu gitu ya. Terus tinggal tambah lagi. Aku dapat, tapi hanya sedikit. Kita tes lagi. Kita besar lagi biar lebih enak. Nah, kamu dari mana? Ya, lihatlah sekali. Saya habis dari hutan. Saya habis dari madu. Apakah kamu mendapatkan madunya? Aku dapat, tapi hanya sedikit. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman kira-kira pembelajaran percakapannya ya. Jadi intinya itu adalah indikator yang teman-teman buat nih ya. Indikator yang teman-teman buat yaitu adalah broadcast-nya ya, yang menjadi patokan utama adalah broadcast-nya. Nah, teman-teman bikin broadcast-nya itu dengan nama apa? Ya. Kalau misalkan bikin broadcast-nya seperti ini pakai halo beruang, berarti nanti beruang di sini when I receive-nya ya halo beruang ya. Jadi yang mana yang mau dipakai nih gitu. Jadi cuma ada dua, cuma when I receive sama broadcast. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nah di sini juga ada next custom dan lain sebagainya ya. Ini bisa teman-teman explore sendiri nantinya ya. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman membuat sebuah percakapan. Kalau misalkan nanti ada tiga sprite ya sama aja intinya, cuma when I receive sama broadcast-nya aja ya. Tinggal diambil dari mananya yang seperti ini ya. Ya, terakhir teman-teman kita baca lagi ya dari script-nya. Yang pertama, when green flag click ya, ketika bendera hijau diklik atau ketika star-nya kita mulai, maka beruang akan bertanya dan kita beri label dengan halo beruang ya. Ketika beruang menerima pesan halo beruang, maka beruang akan menjawab halo dogi ya. Dan ini akan diberi label dengan beruang jawab halo. Ya. Di sini ketika dogi menerima label beruang jawab halo, maka dogi akan mengatakan kamu dari mana dan terlihat lelah sekali. Ya. Lalu diberi label dogi bertanya. Lalu di beruang, ketika beruang menerima dogi bertanya, maka beruang akan mengatakan saya habis dari hutan, saya habis mencari madu. Lalu kata-kata ini ya
diberi label dengan beruang habis dari hutan. Lalu ketika Dogi menerima pesan beruang habis dari hutan, maka Dogi akan bertanya lagi, apakah kamu mendapatkan madunya? Ya, lalu di label yang ininya, pertanyaan ini di label dengan nama dapat madu, gitu ya. Lalu ketika beruang menerima pesan mendapatkan madu atau menerima label mendapatkan madu, maka beruang akan menjawab, aku dapat tapi hanya sedikit. Ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman, ya, urutannya. Jadi tinggal teman-teman lihat when I receive-nya itu dapatnya adalah dari mana? Dari broadcast yang sudah teman-teman buat ini, ya. Ini adalah broadcast-nya. Jadi yang muncul di sini itu nanti broadcast yang teman-teman sudah buat, seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman untuk pembuatan dari percakapan ya. Nextnya kita akan kombinasikan ya dari video sebelumnya ya, yaitu video berjalan dengan video percakapan ini ya. Nanti akan kita combine seperti apa jadinya ya. Jadi sudah berjalan terus bertemu atau berpapasan dengan sprite lainnya, dia berkomunikasi dulu baru berjalan lagi ya, seperti itu kira-kira. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kita bertemu lagi di next tutorial selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker ya, dan minum vitamin ya. Dan jangan lupa yang terpenting adalah tetap hidup bahagia. Dan jangan lupa untuk terus berbahagia. Terima kasih.